Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada para warganya, tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Kusworo Jati SEMPA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Magister Teknik Industri Universitas Pasundan. Semoga Allah muliakan rekan-rekan Magister Teknik Industri semester 3 yang saya banggakan, dan semoga Allah muliakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pembahasan di dalam manajemen strategi dengan topik strategi dalam proses manajemen strategi, di mana di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen strategi, yang kedua adalah mengurai proses manajemen strategi, dan yang ketiga adalah 3 model alternatif meraih keunggulan kompetitif. Jika mungkin sebelumnya telah disampaikan mengenai definisi manajemen strategi, tujuan dari manajemen strategi, ruang lingkup manajemen strategi, manfaat serta fungsi manajemen strategi. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen strategi menurut buku Strategi karya Mujarrad Kunchoro PhD, di mana di sini ada 4 konsep dasar manajemen strategi. Yang pertama adalah strategi competitiveness atau daya saing strategi. Apa itu strategi competitiveness? Strategi competitiveness atau daya saing strategi merupakan sesuatu strategi yang dapat menciptakan nilai. Nilai di sini merupakan sesuatu yang dicari oleh konsumen, baik itu produk yang baik atau produk yang berkualitas, harga yang murah, pelayanan purna jual, servis atau pelayanan, dan yang lainnya. Nah, hal itu merupakan nilai yang dicari oleh konsumen. Yang kedua adalah strategi itu sendiri. Strategi sebagaimana yang kita ketahui adalah cara atau jalan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi strategi itu sendiri harus kita pahami karena bagian dari konsep dasar manajemen strategi. Yang ketiga adalah sustain competitive advantage atau keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nah, hal ini merupakan menunjukkan upaya perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang yang mampu mempertahankan posisi keunggulan kompetitif dalam industri. Dan yang keempat adalah above average return. Di sini diartikan komparasi kinerja yang melebihi perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Nah, keempat konsep dasar manajemen strategi ini yang perlu kita pahami, karena untuk dasar kita dalam memahami atau mempraktekkan manajemen strategi dalam suatu perusahaan. Lanjut pada poin pembahasan selanjutnya, yaitu proses manajemen strategi, di mana di sini sama ada 4 langkah proses manajemen strategi. Yang pertama adalah analisis lingkungan, yang kedua adalah formulasi strategi, yang ketiga adalah implementasi strategi, dan yang keempat adalah evaluasi strategi, yang mana nanti saya akan sampaikan dalam slide selanjutnya dalam bentuk gambar atau diagram proses strategi. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini gambar dari proses manajemen strategi. Dapat teman-teman lihat di sini ada gambar proses manajemen strategi. Tadi yang pertama adalah analisis lingkungan. Nah, yang pertama kita harus menganalisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Di dalam lingkungan internal kita dapat mengetahui kekuatan dan kekurangan dari perusahaan kita, dan dalam lingkungan eksternal kita dapat mengetahui peluang
dan ancaman bagi perusahaan kita. Setelah kita analisis lingkungan kita baik internal maupun eksternal, kalau dari internal kekuatan dan kelemahan perusahaan kita, dan yang tadi dari eksternal peluang dan ancaman bagi perusahaan kita, maka keluarlah tadi apa yang disebut dengan visi dan misi serta tujuan dari perusahaan. Nah, nanti kita dapat kita tentukan apa yang menjadi visi, misi serta tujuan perusahaan setelah kita mengetahui posisi perusahaan kita itu bagaimana gitu, baik dari analisis lingkungan eksternalnya maupun dari analisis lingkungan internalnya. Kemudian selanjutnya kita berlanjut pada formulasi strategi. Nah, setelah kita mengetahui tadi posisi perusahaan kita itu seperti apa, baik di lingkungan internal atau maupun lingkungan eksternal, selanjutnya adalah kita formulasikan strategi kita. Bagaimana sih desain atau rancangan strategi kita yang akan kita pakai, baik itu dari strategi korporasinya bagaimana, strategi bisnisnya bagaimana, strategi internasional bagaimana, dan aliansi strateginya itu bagaimana. Kita harus dapat rancang dan desain seefektif dan seefisien mungkin strategi yang cocok dan yang pas bagi perusahaan kita. Nah, dan langkah yang ketiga adalah implementasi strategi. Setelah kita menganalisis lingkungan eksternal dan internal pada perusahaan kita juga mempunyai desain atau rancangan strategi, maka langkah selanjutnya adalah implementasi strategi. Karena sebaik apapun strategi kita, secanggih apapun rancangan strategi kita, kalau tidak diimplementasikan ya tidak akan menjadi sebuah strategi yang baik. Maka setelah kita mendesain dan merancang strategi itu, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, di sini kan ada nanti kita dapat ada struktur dan desain organisasi kita itu bagaimana, corporate governance-nya bagaimana, kemudian ada kepemimpinan strateginya bagaimana, serta pengendalian strateginya itu juga bagaimana. Kita implementasikan baik dari strukturalnya, dari desain yang dirancangnya itu bagaimana, atau program-programnya itu bagaimana. Dan langkah selanjutnya adalah evaluasi strategi atau evaluasi kinerja itu dari perusahaan itu sendiri. Setelah kita tadi menganalisis lingkungannya juga bagaimana, mendesain strategi kita, terus kita mengimplementasikan, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja. Cocok gak strategi yang telah kita rancang, yang telah kita desain, yang diterapkan pada perusahaan kita? Apa progresnya dan apa kendalanya? Jika ada kendala, apa solusinya? Apakah patut dipertahankan strategi ini atau bahkan dirancang atau didesain ulang strategi ini? Nah, itu merupakan proses atau langkah-langkah dalam manajemen strategi. Bisa diulang mungkin tadi yang pertama adalah analisis lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Yang kedua adalah mendesain yang kedua adalah formulasi strategi atau mendesain atau merancang strategi strategi yang cocok untuk perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi kinerja. Baik, kita berlanjut pada poin pembahasan selanjutnya, yaitu model alternatif keunggulan kompetitif. Namun sebelum saya sampaikan lebih lanjut mengenai model alternatif keunggulan kompetitif, kita definisikan terlebih dahulu apa itu keunggulan kompetitif. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. 3 alternatif model keunggulan kompetitif itu sendiri. Yang pertama adalah model organisasi industri atau industrial organization atau lebih disingkat IO. Yang kedua adalah model berbasis sumber daya atau resource based IO atau lebih disingkat RBP. Dan yang ketiga adalah model gerilya.
Nah, di slide selanjutnya kita dapat melihat tabel perbandingan pendekatan ketiga model keunggulan kompetitif tadi, yaitu model industrial engine organisasi, dari model research base dan model geria. Kita dapat bandingkan ketiga model alternatif tersebut. Kalau yang pertama kita dilihat dari keunggulan kompetitif itu sendiri. Kalau IO itu lebih kepada positioning dalam industri, sedangkan resource base lebih kepada memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas, sedangkan gerilya itu hanya sementara. Kalau lihat dari fokus nih, kalau fokus industrial engineering lebih kepada eksternal, sedangkan resource base lebih kepada internal, sedangkan gerilya eksternal dan internal. Kalau dilihat dari perhatian utama, kalau industrial engineering itu perhatian utamanya adalah persaingan, sedangkan resource base perhatian utamanya adalah sumber daya kompetisi, sedangkan gerilya perhatian utamanya adalah situasi yang terus berubah-ubah secara radikal. Kalau dilihat dari pilihan strategi, IO itu pilihan strateginya lebih memilih industri yang menarik posisi yang posisi yang sesuai. Kalau resource base, pilihan strateginya mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang khas, sedangkan gerilya pilihan strateginya itu adalah menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan terjadi secara berulang dan mengejutkan pesaing. Itu adalah 3 model alternatif dan dengan perbandingannya. Setelah kita melihat ketiga perbandingan model alternatif tadi, mungkin teman-teman dapat menyimpulkan masing-masing model alternatif mana yang paling efektif atau efisien bagi perusahaan teman-teman. Nah, sebenarnya ada kelebihan dari masing-masing model alternatif tadi, namun berhubung waktunya tidak akan sampai jika saya paparkan pada kesempatan kali ini, jadi saya sarankan teman-teman membacanya masing-masing. Namun pada intinya ketiga model alternatif tadi memiliki fokus, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena keterbatasan pengetahuan saya dan keterbatasan persiapan yang saya laksanakan. Namun harapannya apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian dan khususnya bagi saya pribadi. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.